Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasu Anastasia. Saya 24B dengan NIM 2450 2310 36. Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan ujian praktikum mata kuliah pemrograman web menggunakan framework Laravel. Jadi saya akan menjelaskan setiap langkah beserta fungsi dari setiap perintah yang digunakan. Baik, saya akan memulai demonstrasinya. Jadi sebelumnya kita harus punya WAMPP dulu. Nah, ini tuh karena saya sudah menyalakan WAM server 64 ini, jadi di sini akan otomatis ada ya teman-teman, akan berfungsi all service running. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, selanjutnya saya juga sudah mendownload Composer teman-teman. Sini ada namanya Composer Setup. Ini teman-teman ya. Nah, karena saya sudah install, langsung saja saya ke CMD. Kita lewat file Explorer ya teman-teman, yang dimana file Laravel saya sudah dibuat dan saya tinggal nge-create nambah file teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke WAMP 64. Kemudian ke www, kemudian kita klik di atas ini, kita klik CMD. Gini teman-teman. Ini anti error sih sebenarnya, saya jaga-jaga supaya tidak error. Nah, di sini kita akan mengecek PHP min v teman-teman. Nah, di sini PHP min v. Nah, di sini itu langkah pertama yang saya gunakan ini, saya mengecek apakah PHP sudah terinstall menggunakan perintah PHP min v. eh, Perintah yang digunakan untuk menjalankan PHP melalui komen ini, sedangkan PHP berfungsi menampilkan versi PHP dari hasil ditampilkan. PHP saya ini versi 8.3.28. Nah, langkah keduanya saya akan mengecek Composer. Kita ketik Composer min version. Nah, Composer saya juga sudah terinstall yang dimana versinya 2.10.0. Kemudian selanjutnya ini saya menggunakan kode Composer Main Version ini. Composer merupakan dependency manager pada PHP yang digunakan Laravel untuk mengelola library atau paket dari hasil ditampilkan Composer. Sudah berhasil diinstal gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan WAMPP dan Composer. Jadi pada komputer saya ini WAMPP dan Composer sudah berhasil diinstal. Yang dimana saya jelaskan tadi pertama. WAMPP juga menyediakan Apache dan sebagai web server, kemudian MySQL sebagai database, dan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Sedangkan Composer digunakan untuk mengelola dependensi atau packaging dibutuhkan Laravel. Nah, langkah keempatnya ini mengecek environment variable. Kita cek di sini. Di sini kita klik pad, kita klik edit, yang dimana varian environment variable ini berfungsi agar Windows dapat mengenali lokasi PHP dan Composer, sehingga perintah PHP dan Composer dapat dijalankan dari komen prompt tanpa harus menuliskan lokasi file secara lengkap pada komputer saya. Konfigurasi environment ini sudah tersedia sehingga PHP dan Composer dapat digunakan dengan baik gitu. Karena saya di sini sudah ada GitHub yang pet saya ini ada Composer juga. Nah, sebenarnya saya sudah selesai di sini, PHP-nya sudah terpasang di pet itu. Nah, langkah selanjutnya ini harusnya komputer saya ini di restart. Setelah melakukan pengaturan environment variabel, komputer itu biasanya perlu di restart agar perubahan diterapkan ke seluruh sistem operasi. Nah, karena komputer saya ini sebelumnya sudah di restart dan udah susun path yang sesuai, jadi setelah proses konfigurasi, maka saya dapat langsung menggunakan PHP dan Composer gitu. Langkah selanjutnya kita akan membuat project Laravel, teman-teman. Nah, ini saya sudah bikin kode, sudah nyalin kodenya ya, teman-teman, untuk membuat project Laravel yang baru. Nah, di sini saya akan nge-create Laravel ujian. Di sini saya tinggal enter. Ini sedang nge-create Laravel project ujian. Kita pause dulu ya, teman-teman. Enggak, kita pause sebentar, nanti kalau udah berhasil diinstal, nanti kita tunjukkan. Nah, ini tuh artinya sedang menginstal, teman-teman. Sedang nge-create filenya untuk di Laravel. Nah, saya akan menjelaskan. Kode yang tadi saya create di sini, Composer create project Laravel ujian. Saya menggunakan perintah Composer create project Laravel ini. Composer ini berfungsi untuk menjalankan sebagai dependency manager PHP. Kemudian create project. Create project ini digunakan untuk membuat project baru beserta sebuah dependensinya. Nah, Laravel ini merupakan package resmi framework Laravel yang akan diunduh. Nah, kemudian juga ada ujian, ini adalah nama folder atau nama project yang akan dibuat. Nah, karena proses download membutuhkan waktu yang tadi yang cukup lama, ini sebenarnya cepet sih, langsung ke installing, langsung create. Nah, ini tuh berhasil ya teman-teman. Ini tuh berhasil menjadi framework Laravel ujian. Kita lihat di file ini, kita refresh. Nah, teman-teman, ini di sini ada yang namanya ujian, ini yang tadi kita buat di CMD ya, teman-teman. Oke.
Jika gagal, kalau biasanya tuh di running migration ini biasanya gagal teman-teman. Kenapa bisa gagal? Apabila proses pembuatan project gagal, beberapa penyebab yang mungkin terjadi itu antara lain PHP-nya belum terinstall atau belum masuk ke environment variable. Nah, yang kedua ini komposer belum terinstall atau belum dikenali oleh command prompt. Yang ketiga ini koneksi internet bermasalah saat mengunduh package Laravel. Nah, kemudian juga bisa memungkinkan folder tujuan tidak memiliki izin akses atau tidak dapat ditulis. Atau juga versi PHP tidak sesuai dengan kebutuhan Laravel gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat database MySQL. Nah, sekarang kita klik WAMPP yang tadi yang sudah terkonfigurasi, kemudian kita ke PHP MyAdmin 5.23. Itu teman-teman, kita login aja langsung. Nah, di sini kita bikin nama database baru, teman-teman. Di sini kita klik new. Nah, di sini kita klik new. Setelah itu kita beri nama di sini DB ujian. DB ujian. Langsung aja kita create. Nah, di sini langsung ya. Selanjutnya ini saya membuat database baru pada MySQL melalui PHP MyAdmin dengan nama DB ujian. Database ini nantinya digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi Laravel, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, selanjutnya kita buka VS Code, teman-teman. Di sini kita buka VS Code, kemudian kita buka, nah ini karena file saya yang dulu. Di sini kita open folder, kemudian kita ke Windows C, kemudian kita cari user, WAMPP, sorry, kita klik www, kita klik ujian, teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman, yang dimana ini file Laravel tersebut yang tadi kita create di CMD. Baik, kita akan menghubungkan Laravel ke database. Nih, di sini ada INV. Ini namanya melakukan konfigurasi koneksi database pada file INV. Nah, di sini itu kita cari, kita Ctrl V, Ctrl F, kita cari database. Nah, di sini itu ada DB Connection SQLite. Nah, ini tuh diganti ya menjadi, karena kita kan menggunakan MySQL ya teman-teman. Kita ganti menjadi MySQL, kemudian ini nggak usah diganti, DB hostnya ini nggak usah diganti. Kemudian ini diganti menjadi DB ujian. Teman-teman, ini tuh nggak boleh salah ya, karena kalau salah sedikit kita nggak akan masuk. Nah, seperti nama database ini tadi DB ujian, teman-teman. Nah, kita langsung aja ke PS Code ini, ke PS Code yang ini, teman-teman. Ini. DB ujian, kemudian ininya root, kemudian ininya dihapus ya, teman-teman, tagarnya. Nah, DB Connection MySQL ini menunjukkan bahwa database yang digunakannya MySQL ya, teman-teman. Nah, DB 12701 ini menunjukkan server database berada pada komputer lokal. Kemudian juga ada DB ujian ini untuk nama database ya, teman-teman. Kemudian adalah DB root ini adalah username MySQL. Kemudian juga ada DB password ini kita kosongkan karena pada OnePages secara default akun root tidak menggunakan password. Oke, selanjutnya ini, oke saya jelaskan ini tuh yang namanya migration teman-teman. Migration itu apa sih? Migration itu merupakan fitur Laravel yang digunakan untuk membuat, mengubah maupun menghapus struktur tabel database menggunakan kode PHP. Dengan migration, struktur database dapat dikelola secara teratur dan mudah diterapkan pada komputer lain. Setelah kita ubah, kita jangan lupa Ctrl F teman-teman ya. Oke, baik kita lanjut menjalankan migration teman-teman. Kita buka terminal, kita klik new terminal di sini. Kita klik di sini PHP Artisan Migrate. Sebentar kita klik ini dulu, Ctrl S. PHP Artisan Migrate ini digunakan untuk menjalankan PHP. PHP digunakan untuk menjalankan PHP, kemudian Artisan merupakan command line interface milik Laravel, kemudian Migrate digunakan untuk menjalankan seluruh file migration, sehingga tabel-tabel bawaan Laravel akan dibuat pada database. Nah, setelah itu kita migrate. Nah, ini tuh error teman-teman. Ini file create user tables. Kita cari kenapa penyebab errornya.
Oke, akan saya jelaskan kenapa ini bisa error. Jadi, kan saya tadi menjalankan perintah PHP migrate untuk membuat tabel-tabel Laravel pada database DB ujian. Namun muncul error specificate key was too long. Error ini terjadi karena panjang indeks key default Laravel melebihi batas yang didukung oleh versi MySQL atau MariaDB yang saya gunakan. Nah, jadi untuk mengatasinya saya membuka file app di sini, kemudian cari kita cari app service provider dan menambahkan ini teman-teman. Kalian nanti boleh searching di AI ya, karena saya juga menggunakan AI. Nah ini teman-teman kita Ctrl S. Ya teman-teman karena tadi error kita udah perbaiki dan sekarang udah berhasil ya teman-teman. Jadi kita udah berhasil bikin create user table, create change table, and create jobs table itu karena tadi kita menggunakan MariaDB dan katanya terlalu banyak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di PHP My Admin-nya. Ini teman-teman kita lihat yang DB ujian. Nah, ini udah masuk ya teman-teman karena kita tadi klik tadi kita PHP migration, PHP artisan migrate. Nah, gini teman-teman. Terlihat bahwa tabel bawaan Laravel telah berhasil dibuat di database seperti users, password, password reset token, kemudian session, kemudian cache loop, kemudian migration. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kita akan menjalankan project di Laravel. Nah, jadi kita akan menjalankan project di Laravel. Kita akan ketik PHP artisan serve. Nah, kita salah. Sorry teman-teman, ini harus komplit ya. Soalnya kalau salah satu ini kita nggak akan maju, nggak akan keluar URL-nya. Nah, teman-teman ini kita sudah keluar ya ininya. Ini kalau gini tandanya berhasil. Perintah ini akan menjalankan web server bawaan Laravel sehingga aplikasi dapat diakses melalui browser. Setelah muncul seperti ini, kita akan buka di browser, teman-teman. Apakah dia muncul Laravel apa enggak sebenarnya, teman-teman? Ya, di sini kita akan masukkan. Apakah berhasil? Nah, berhasil teman-teman. Project Laravel telah berhasil dijalankan dan dapat diakses melalui alamat ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan tahap 13 itu. Eh, jelaskan secara lisan kenapa port yang digunakan ini, port berapa yang digunakan oleh Laravel. Jadi Laravel ini secara default menggunakan port 8000 ketika dijalankan menggunakan perintah PHP Artisan Serve. Setelah server berhasil, dijalankan aplikasi dapat diakses melalui HTTP 127.0018000 atau HTTP localhost 8000. Karena PHP Artisan Server ini menjalankan web server bawaan Laravel yang secara default menggunakan port 8000. Ini digunakan agar tidak bentrok dengan web server lain seperti Apache dan POMPP yang biasanya digunakan port 80. Port 80. Oke, next kita akan lanjut ke tahap 14. Jadi jelaskan port HTTP dan MySQL. Jadi port default HTTP adalah 80 sedangkan default MySQL adalah 3306. Nah, sekarang kita akan membuat migration mahasiswa. Kita akan VS Code, kita akan klik di terminal ini, kita Ctrl C untuk mematikan servernya sebentar, nanti kita akan aktifkan lagi. Kita akan klik di sini PHP Artisan Make Migration. Ini teman-teman klik. Itu nggak boleh ada yang salah karena kalau salah satu huruf kita akan error, teman-teman. Entah depannya huruf besar, kita harus sama ya, teman-teman. PHP Artisan Make Migration. Eh, create table, create. Oke, sebentar kita langsung copy aja kodenya biar nggak terlalu lama. Nah, jadi selanjutnya saya membuat file migration untuk tabel mahasiswa menggunakan perintah ini, teman-teman kodenya. Saya sudah salin PHP make, migration create mahasiswa table, yang dimana dia ini perintah PHP yang digunakan untuk menjalankan PHP artisan make migration digunakan untuk membuat file migration baru create mahasiswa table, merupakan nama migration yang akan membuat tabel mahasiswa. Kita enter. Nah, ini migration berhasil, teman-teman. Kita bisa lihat di migration. Nah, ini file yang kita buat tadi. Ini, teman-teman. Sesuaikan dengan ini. Nah, pada migration ini saya membuat tabel mahasiswa yang terdiri dari file name sebagai primary key, nama gender, nama gender, tanggal lahir, dan nilai sesuai dengan spesifikasi soal, teman-teman. Kita Ctrl S dulu ya, teman-teman. Next. Kita buka PHP My Admin, teman-teman. Sorry. Kita refresh.
Oh ya guys, jadi sorry sebelumnya ini tuh harus diganti dulu ya. Karena ini baru create mahasiswa function blueprint table. Nah, ini belum ada isinya ya teman-teman. Jadi saya akan membuat file name dengan tipe data string sepanjang 20 karakter sebagai primary key. Kemudian file nama bertipe string. Kemudian gender bertipe enum dengan pilihan L dan P, laki-laki dan perempuan. Tanggal lahir bertipe det. Kemudian serta nilai bertipe desimal dengan panjang 5 digit. eh, dan dua angka di belakang koma. Saya juga menambahkan timestamp agar Laravel membuat kolom created and updated secara otomatis. Jadi di sini kita akan ganti yang publik ini. Di sini kita ganti dengan kode yang saya sudah ini. Sebentar, teman. Kita akan ganti dengan kode yang ini. Nah, teman-teman, jadi kodenya tuh jadi seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita cek apakah sudah ada di sini. Kita refresh. Ternyata belum ada, teman-teman. Sebentar kita cek ulang, cek kembali. Oh, kita belum klik di terminalnya, teman-teman. Sorry. Kita klik PHP Artisan. Klik PHP Artisan. PHP Artisan. Migrate. Kita klik di sini PHP Artisan Migrate. Setelah struktur tabel dibuat, saya menyalakan perintah PHP Artisan Migrate ini untuk mengeksekusi file migrasi sehingga tabel mahasiswa dibuat pada database MySQL. Tadi kenapa kita nggak muncul? Karena itu, teman-teman. Nah, ini running migration create mahasiswa ini sudah berhasil dibuat, teman-teman. Kita cek ya. Kita cek. Kita cek di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada teman-teman. Kita lihat dalamnya. Ini teman-teman. Ada name, nama, gender, tanggal lahir, nilai, create, add, update, add gitu teman-teman. Selanjutnya kita apa lagi teman-teman? Ke langkah selanjutnya. Bentar kita fokus dulu teman-teman. Oke, jadi di sini itu ada routers ya teman-teman. Nih, di web PHP. Nah, ini tuh kan ada route get function return view welcome. Jadi di sini tuh dia meminta untuk menampilkan view welcome. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa kegunaan routing di Laravel ini. Routing di Laravel berfungsi untuk menghubungkan URL yang diakses oleh pengguna dengan controller atau fungsi tertentu. Dengan routing, Laravel mengetahui halaman atau proses apa yang harus dijalankan ketika pengguna membuka suatu alamat website. Nah, jadi contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kegunaan model, view, dan controller. Nah, model ini model di atas ini model, kita cari model teman-teman. Nih model. Model ini berfungsi untuk mengelola data dan berinteraksi dengan database. Nah, view kita cari view mana view? Bentar ya teman-teman kita cari view. Sebentar ya kita cari view ada di mana ya view itu? Nah, ini kita cari di sini. View mana ya view? Jadi view itu berfungsi untuk menampilkan antar muka atau halaman yang dilihat oleh pengguna. Nah, jadi terus ada kontrol ya teman-teman, controller nih. Controller ini dia berfungsi untuk sebagai penghubung antara model dan view. Controller ini menerima permintaan dari pengguna, memproses data, kemudian melalui model mengirimkan hasilnya ke view gitu teman-teman. Ibaratkan itu jembatannya. Nah, sekarang kita akan membuat view login teman-teman. Nah, kita di sini akan kode ya teman-teman. Kodenya seperti ini. Nah, di sini saya sudah ketik kodenya jadi PHP Artisan Make Controller Out Controller. Saya membuat halaman login menggunakan Blade. Halaman ini akan digunakan oleh pengguna untuk melakukan proses autentikasi, teman-teman. Baik, kita enter. Nah, ini berhasil ya, teman-teman. Kalau gini berhasil membuat Make Controller Out Controller. Nah, jadi kita bisa cek di sini di controller. Nah, ini berhasil dibuat, teman-teman. Wah, pas dulu ini. Nah, kemudian kita kita membuat file file view login blade teman-teman untuk tampilan view-nya ya. Jadi kita akan bikin resort. Kita cari resort. Mana resort? Resort mana ya?
Sorry ya teman-teman, kita cari di search. Nah, ini teman-teman ada di search. Kita bikin view, kemudian kita bikin file baru. Namanya itu login blade.php. Nah, sini. Nanti kita akan isi kodenya ya teman-teman. Nah, jadi karena kita udah bikin file login dari PHP, jadi kita akan copy kodenya ini ya teman-teman. Kita copy di sini, paste di sini, kita Ctrl S teman-teman. Kemudian pada langkah ini sebenarnya saya membuat view untuk halaman login. Jadi view ini merupakan bagian dari arsitektur MVC atau MVC Model View and Controller merupakan bagian dari arsitektur MVC yang berfungsi untuk menampilkan antarmuka yang dilihat oleh pengguna. Nah, setelah membuat file login dari PHP ini, saya mengetik from login ini kode ini. Nah, jadi tag from ini saya title ini judulnya login, kemudian head ada body ada login, heading 2 nya form action login method post yang dimana artinya dia mengambil data login ini benar apa enggak itu teman-teman memvalidasi. Setelah itu CSRF itu apa sih? Untuk menghasilkan token keamanan agar form terlindungi dari serangan cross-site request. Forgery CSRF atau Laravel mewajibkan setiap form post menggunakan token ini. Setelah itu saya menambahkan routes agar ketika pengguna mengakses URL login, Laravel akan menampilkan view login by PHP. Ini di sini kita akan ke routers, kemudian kita ke PHP. Kita copy kodenya teman-teman sebentar ya. Nah, ini kodenya. Kita copy teman-teman. Kita taruh di bawah sini. Kita Ctrl S. Nah, sekarang saya akan menjalankan project dan membuka halaman login. Terlihat bahwa halaman login akan berhasil ditampilkan sesuai dengan view yang telah saya buat. Jadi sekarang kita akan panggil. Sebentar kita klik. Di sini rotasinya udah benar belum? Oke. Lalu kita jalankan di sini PHP Artisan Server supaya dia keluar untuk mengakses browsernya. Servernya. Nah, kita ke ini, kita salin ini teman-teman. Setelah itu kita klik di sini di URL seperti ini. Klik nama filenya, login. Apakah berhasil teman-teman? Oh, ini nggak berhasil ya. Kenapa ya? Sebentar. Sorry, teman-teman. Jadi sebenarnya tadi kita tuh salah ini, salah URL teman-teman. Jadi URL yang benar itu ini teman-teman. Nah, ini kita enter. Nah, kita ini udah muncul ya teman-teman. Ini username saya, kemudian ini ada password login. Itu teman-teman. Oke, next. Oh, ini error juga teman-teman. Kenapa ya? Sebentar ya. Oke, teman-teman. Jadi kenapa Oke, teman-teman, kenapa tadi saya bisa error? Jadi, tadi saya sebenarnya saya lupa isi file di out controllernya. Nah, di out controller itu tadi kita ini masih kosong, jadi cuma sampai use illuminate HTTP request. Jadi itu tuh aku cuman iniin apa? Jadi tadi tuh tadi sempat muncul error method not allowed karena saya hanya membuat route gate untuk halaman login. Sedangkan form login mengirim data menggunakan metode post. Setelah saya menambahkan route post seperti ini di sini. Nah, ini ya. Tadi saya cuma sampai sini aja, teman-teman. Jadi cuma sampai sini aja. Jadi dia nggak akan, jadi otomatis dia bakal error teman-teman. Nah, jadi pada saat proses login pertama kali muncul error the post method is not supported for route login itu hal ini terjadi karena saya hanya membuat route gate untuk menampilkan halaman login. Sedangkan form login mengirim data untuk menggunakan metode post untuk mengatasinya saya menambahkan route post yang mengarah ke metode login pada out controller itu. Nah, sekarang saya sudah berhasil ini. Kita klik login.
Ini berhasil teman-teman. Tapi ini tuh balik ke halaman Laravel karena kita belum bikin view untuk dashboard teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah ke-22. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegunaan middleware. Middleware itu merupakan fitur pada Laravel yang berfungsi sebagai penyaring atau pengaman setiap request. Jadi sebelum pengguna dapat mengakses suatu halaman, middleware ini digunakan untuk memeriksa apakah pengguna memiliki hak akses. Misalnya apakah pengguna sudah login atau belum. Jika pengguna belum login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login dan tidak dapat mengakses halaman yang dilindungi gitu teman-teman. Jadi contoh middleware itu yang sering digunakan adalah authentication, yaitu middleware yang hanya mengizinkan pengguna yang sudah melakukan login untuk mengakses halaman dashboard, kemudian atau halaman data mahasiswa. Nah, jadi saya akan lanjut coding middleware. Oke, selanjutnya kita akan merubah routes middleware di web HP ini. Kita akan ganti kodenya ya, ini kita hapus. Kemudian kita ganti ini menggunakan. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan ini di routes web HP. Jadi kita akan menambahkan route middleware authentication group function. Kita Ctrl S. Menerapkan middleware ini pada root dashboard dengan middleware ini hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman dashboard. Jika pengguna belum login, maka akan diarahkan ke halaman login. Itu teman-teman. Selanjutnya kita ke langkah ke-23. Oke, jadi sebelumnya karena kita belum bikin file dashboard, jadi kita bikin dulu file dashboard, teman-teman. Jadi karena kita ini error karena kita belum bikin file dashboard, teman-teman. Nah, di sini kita akan bikin view, kemudian kita akan bikin file baru yang namanya itu em, dashboard blade HP. Kayak kita enter. Nah, kita isi sederhananya aja seperti ini, teman-teman. Sudah saya buat. Nah, ini. Kemudian di routersnya kita ganti di routersnya menjadi seperti ini. Nah, tambahkan di routersnya saya akan menambahkan, ini teman-teman, kita akan menambahkan ada yang saya sudah buat. Oke, kemudian kita akan ubah out controllernya. Kita akan mencoba dulu apakah berhasil. Oke, dia masih belum berhasil, teman-teman, karena ini kodenya masih belum benar login not definite gitu. Coba kita berlogin. Kita klik login. Karena ini belum kepanggil, teman-teman, filenya. Tunggu. Baik, saya lanjut ke langkah 21. Nah, langkah 21 ini saya akan menambahkan routing. Ini routingnya, kita ke routing. Nah, ya ini. Nah, pada file WPHP ini saya membuat routing untuk autentikasi login. Routing ini berfungsi menghubungkan URL dengan controller yang akan dijalankan. Nah, jadi saya jalankan satu-satu router login ini, yang ini. Itu digunakan untuk menampilkan halaman login. Kemudian yang post login ini dia itu untuk digunakan untuk memproses email dan password yang dikirim dari form login. Kemudian kalau untuk yang route post logout ini dia digunakan untuk mengakhiri sesi login pengguna. Nah, sekarang kita tambahin controller, teman-teman. Controller, out controller. Nah, kita tambahkan ini di atasnya. Bentar.
Nah, jadi saya akan menambahkan authentication agar Laravel dapat menggunakan sistem autentikasi bawaan. Nah, di sini saya akan paste nih kodenya. Kemudian saya Ctrl S. Nah, sekarang saya akan cari method index. Ini method index digunakan untuk menampilkan halaman login ini. Kemudian ada method login ini. Ini diganti ya teman-teman, karena kan ini return direct ya, diubah menjadi sebentar saya akan ganti kodenya. Nah teman-teman seharusnya tadi kan masih return redirect. Nah sekarang saya ganti menjadi eh, credential request validation. Nah ini tuh kode ini tuh digunakan untuk memvalidasi bahwa email dan password wajib diisi. Kemudian ada out attempt. Ini tuh yang ini out if out attempt ini digunakan untuk mencocokkan email dan password dengan data yang ada pada tabel users. Nah kemudian di sini ada request session generate. Nah, ini tuh jika login berhasil, Laravel membuat session baru agar lebih aman. Kemudian ada return redirect. Nah, ini return redirect dashboard ini setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Nah, kemudian ada bagian 5 return back with error email atau password salah. Nah, ini tuh jika email dan password salah, pengguna akan dikembalikan ke halaman login dengan pesan kesalahan. Nah, metode logout juga saya ganti menjadi seperti ini. Nah, metode logout ini digunakan untuk metode logout yang baru ini saya gunakan untuk menghapus session login kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Nah, sekarang untuk model user app, app model user PHP ini, model user page mana sih model? Ini untuk user PHP ini digunakan untuk Laravel untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel users di database. Nah, saat out attempt ini, dia digunakan dengan tabel user di database. Dijalankan Laravel untuk menggunakan model user untuk mengambil data pengguna. Seperti itu. Baik, saya lanjut. Saat saya sudah mengisi email dan passwordnya. Nah, saat tombol login ditekan, nah, ini data dikirim ke route post atau login. Selanjutnya, route memanggil metode login pada out controller. Metode tersebut memvalidasi email dan password, kemudian out attempt memeriksa kecocokan data dengan tabel user. Nah, saya sebelumnya sudah membuat database-nya di sini. Nih, ini sudah masuk ke sini. Kemudian, em, sudah sesuai dengan tabel user. Jika data sesuai, maka Laravel membuat session login dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Seperti itu. Sekarang, jadi saya tadi nambahkannya di sini. PHP Tinker, kemudian user create name, email, password. Nah, kemudian ketika di sini dia akan masuk ke dashboard karena datanya sudah tersimpan di database seperti itu. Lanjut kita ke tahap selanjutnya ke tahap 22. Oke, saya akan lanjut ke tahap 22 ini. Saya akan menjelaskan middleware. Middleware itu merupakan fitur pada Laravel yang berfungsi sebagai penyaring atau pengaman sebelum pengguna dapat mengakses suatu halaman. Nah, middleware ini akan memeriksa apakah pengguna memiliki hak akses terhadap halaman tersebut. Apabila pengguna belum login, maka middleware akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Dengan demikian, halaman yang bersifat penting, dashboard atau data siswa tidak dapat diakses oleh pengguna yang belum terautentikasi atau belum login. Nah, jadi saya akan mengatur middleware-nya, teman-teman. Seperti ini. Baik, karena ini sudah saya setting, kemudian saya akan ke browser. Nah, di sini kita panggil dashboard. Nah, ini. Baik, saya akan lanjutkan terkait error tadi itu di tanggal lahir cannot be null. Jadi nilai tanggal lahir yang dikirim ke database itu kosong. Nah, jadi sehingga database menolak karena kolom tersebut tidak boleh kosong. Nah, jadi untuk perbaikannya tadi saya memastikan file tanggal lahirnya itu terisi sebelum menekan tombol tambah. Nah, kemudian sehingga nilai berhasil dikirim ke controller dan disimpan ke database. Nah, sekarang saya akan lanjut demo. Nah, di sini saya akan mulai dari login. Ini saya akan login.
Kemudian saya akan masuk ke data mahasiswa, kemudian saya akan tambah data mahasiswa. Di sini saya memasukin NIM-nya 2345987. Namanya itu Jihop seperti ini. Kemudian gendernya laki-laki dan kita pilih tanggal lahirnya secara acak aja. Nah, nilai yang saya akan masukkan ini 75. Kita klik tambah. Nah, kemudian kita bisa lihat di localhost di sini kita masuk. Nah, kita refresh. Nah, ada yang tadi kita klik ini Ghop L 2006. Nah, ini yang tadi kita masukin nilainya. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, ini balik lagi ke awal, ke halaman data mahasiswa. Yang dimana ini kode yang tadi kita sebutkan return redirect mahasiswa. Gitu. Jadi pengguna otomatis kembali ke halaman data mahasiswa atau redirect. Baik, saya akan ke tahap selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya. Ini saya diperintahkan membuat routing untuk mengakomodir proses menuju ke halaman edit siswa. Nah, jadi di sini itu saya telah membuat routing barunya di WPHP di bawah ini. Nah, ini ini tuh digunakan untuk membuat route dengan metode get. Kemudian mahasiswa name edit itu tuh adalah URL menuju halaman edit mahasiswa. Kemudian name itu parameter yang berisi name mahasiswa yang dipilih. Kemudian ada mahasiswa controller, class menunjukkan controller yang akan dipanggil. Nah, kemudian saya membuat mahasiswa controller PHP di sini. Nah, eh, public function edit ini. Ini tuh metode itu menerima parameter name dari route, kemudian mencari data mahasiswa berdasarkan name menggunakan model mahasiswa, lalu mengirimkan data tersebut ke halaman edit. Nah, langkah ketiganya ini saya membuat edit blade PHP untuk di view. Nah, ini. Jadi sebenarnya ini tuh tadi untuk di sini ada untuk create juga, tapi sekarang edit saya ganti jadi view ini tuh digunakan untuk menampilkan form edit. View edit blade PHP ini digunakan untuk menampilkan form edit yang berisi data mahasiswa. Nah, yang terakhir saya membuat indeks blade PHP di sini pada kolom aksi saya ubah menjadi ini yang ini. Ini untuk edit. Kemudian saya akan memanggil mendemokannya. Nah, oke, saya akan mulai dari halaman login. Ketika login diklik, button login diklik, ini akan masuk ke halaman dashboard. Kemudian akan masuk ke dashboard ke data mahasiswa. Kemudian di sini ada aksi edit ya. Di sini bisa edit, di sini bisa menambahkan name, kemudian nama, kemudian gender pilih siapa laki-laki apa perempuan, kemudian pilih tanggal lahir, kemudian nilai. Nah, seperti itu untuk langkah selanjutnya saya akan lanjut ke langkah selanjutnya. Jelaskan di tahap 29. Yang pertama itu saya membuat routing update. Nah, ini teman-teman. Ini ya route put mahasiswa name yang artinya pada langkah ini saya membuat routing menggunakan metode put ini untuk proses update data mahasiswa. Route ini akan memanggil metode update pada mahasiswa controller berdasarkan nih mahasiswa. Kemudian di mahasiswa controller saya telah membuat metode update. Nah, ini teman-teman. Yang dimana metode update ini menerima data dari form edit, kemudian mencari data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan model mahasiswa. Setelah data ditemukan, sistem memperbarui data sesuai input pengguna lalu mengarahkan kembali ke halaman data mahasiswa. Nah, kemudian ada di model ini mahasiswa PHP. Model model mahasiswa ini digunakan untuk mengumpulkan aplikasi dengan tabel mahasiswa karena primary key tabel adalah NIM. Maka saya mengatur primary key menjadi NIM property fillable digunakan agar dapat diperbarui menggunakan Eloquent. Nah, selanjutnya saya akan demo. Nah, ini teman-teman. Jadi saya masuk sebagai Naswa, di sini login, kemudian data mahasiswa, kemudian saya akan mengedit data J, yang Jhop. Nah, di sini saya akan mengubah nilainya menjadi 99, kemudian saya update. Nah, kita bisa lihat di localhost. Nah, ini dia. Kita refresh. Nah, nilainya Jhop jadi 99 gitu.
Selanjutnya saya akan ke tahap 30. Nah, baik, saya akan jelaskan tahap 30 ini. Nah, yang tahap 30 ini kan jadi saya harus membuat dulu routingnya. Di sini saya telah membuat routingnya. Ini route delete mahasiswa name destroy. Yang dimana ini tuh pada bagian routing saya menambahkan route delete ini. Route ini digunakan untuk menerima permintaan menghapus data mahasiswa berdasarkan name. Ketika tombol hapus ditekan, Laravel akan menjalankan metode destroy yang ada pada mahasiswa controller. Kemudian saya juga di sini mahasiswa controller. Nah, di sini juga menje- em, saya akan jelaskan satu-satu. Di sini ada public function destroy ini, yang dimana ini tuh berisi ini mencari data mahasiswa baris data sesuai mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, kemudian ada mahasiswa delete. Ini itu setelah data ditemukan, fungsi delete dijalankan untuk menghapus data dari database. Kemudian ada return redirect mahasiswa. Nah, setelah data berhasil dihapus, sistem mengarahkan kembali ke halaman daftar mahasiswa. Nah, setelah langkah ketiganya ini di mahasiswa PHP. Di sini di models. Nah, ini tuh digunakan sebagai penghubung antara controller dengan tabel mahasiswa pada database. Metode delete ini, metode delete ini digunakan untuk dipanggil controller bekerja melalui model ini sehingga data dapat dihapus dari database. Seperti itu, teman-teman. Sekarang saya mau demo di sini. Nah, ini kan saya dari login, saya akan coba dari sini, dari login, saya akan login. Kemudian data mahasiswa, kemudian saya akan menghapus Taehyung dan Songkang. Saya akan refresh. Kemudian di sini di database-nya pun terhapus. Nah, itu seperti itu teman-teman. Saya akan lanjut ke tahap selanjutnya ke tahap 31. Baik, saya akan jelaskan tahap ke-30 ini. Jadi di sini saya menambahkan fitur logout. Di perintahnya saya diperintahkan menambahkan logout. Nah, di sini saya pertama buka dulu dashboard. Nah, kemudian pada langkah ini saya membuat fitur logout ini pada halaman dashboard agar pengguna dapat keluar dari sistem dengan aman. Nah, jadi pada kode Blade dashboard Blade PHP ini, saya menambahkan form logout. Form ini menggunakan metode post dan dilengkapi dengan CSRF untuk keamanan. Nah, untuk di route web PHP-nya, ini saya telah menambahkan route logout, controller logout. Nah, kemudian juga saya sudah menambahkan di out controller ini, logout, public function logout ini. Eh, nah, jadi kalau authentication logout ini mengeluarkan pengguna dari sistem. Kemudian invalidate ini dia menghapus session login, kemudian regenerate token membuat token baru untuk keamanan, terus mengarahkan pengguna ke halaman login. Itu teman-teman. Ya, thank you. Wassalamualaikum. Cukup cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.